chói mời nuôi khi ai phú sĩ xin ai mà phú rơ rơ con nó mà bố gói ghi ni thọ ôi jangan lối đuôi mà cô jangan lối ghen để cô Pulau Siberut terletak di sebelah barat pantai Pulau Sumatera yang berjarak lebih kurang 80 mil laut atau 155 km dari kota Padang. Pulau Siberut merupakan pulau paling besar di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki luas 4.030 km persegi. Secara administratif pemerintahan berada dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Perjalanan menuju Siberut sampai saat ini hanya bisa ditempuh menggunakan alat transportasi laut. Perjalanan dari kota Padang menuju Siberut biasanya dilakukan pada malam hari dan biasanya berangkat dari Pelabuhan Muaro atau Pelabuhan Bumi dengan waktu tempuh sekitar 10 jam perjalanan. Pulau Siberut merupakan pulau yang sangat istimewa dan unik. Karena keistimewaan dan keunikannya menjadikan pulau ini sebagai surga bagi peneliti dan dokumenter filmmaker dari berbagai penjuru dunia. Keistimewaan pulau ini dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, di pulau ini terdapat 4 jenis primata endemik yang hanya berkembang biak di pulau ini, dan 4 jenis primata tersebut tidak ditemukan di belahan bumi manapun. Yang kedua, di pulau ini terdapat berbagai jenis tumbuhan dan 7 tipe hutan. Sedangkan yang ketiga adalah budaya. Di pulau ini terdapat keadaan masyarakat yang telah berumur 3.000 tahun dan masih terpelihara dan masih dijalankan oleh masyarakatnya hingga saat ini. Keistimewaan pulau ini harus tetap dijaga dan dipertahankan karena sangat penting untuk konservasi masa depan. Untuk menjaga kelestarian hayati dan kelestarian budaya di pulau ini, maka pemerintah menetapkan hampir separuh dari luas Pulau Siberut atau sekitar 190.500 hektar ditetapkan ke dalam kawasan Taman Nasional. Menyusuri Pulau Siberut merupakan perjalanan yang mengagumkan dan penuh dengan tantangan. Karena perjalanan menuju Siberut pada umumnya dilalui melalui jalur sungai dengan menggunakan sampan kayu yang biasa disebut masyarakat Siberut dengan pompong. Sampan kayu ini dilengkapi dengan mesin tempel untuk mempercepat dan memudahkan dalam perjalanannya. Sepanjang perjalanan menyusuri sungai akan ditemukan berbagai jenis hutan, rumah penduduk, dan berbagai aktivitas masyarakat. Sepanjang sungai di Pulau Siberut pada umumnya ditumbuhi oleh tipe hutan rawa sagu.
Ada dua jenis pohon sagu yang tumbuh di Siberut, yaitu jenis Metroxylon dan jenis Metroxylon rumpil. Pertumbuhan sagu di sini sangat luar biasa, di mana dalam umur 8 tahun dapat mencapai ketinggian 12 meter. Pertumbuhan sagu yang sangat luar biasa ini sangat menguntungkan bagi masyarakat. Hal itu disebabkan masyarakat Siberut sangat tergantung pada pohon sagu, mengingat sagu merupakan makanan pokok. Sebelum dijadikan berbagai jenis masakan, pohon sagu ini ditebang dan diolah dengan peralatan yang sederhana dan sangat tergolong tradisional, karena belum menggunakan alat-alat yang berwujud mesin. Sagu selain digunakan sebagai makanan pokok masyarakat, juga dijadikan pakan ternak babi. Tipe hutan atau tumbuhan lain yang banyak ditemukan di Siberut adalah tipe hutan mangrove. Hutan mangrove banyak ditemukan di sepanjang pantai sebelah timur Pulau Siberut. Berdasarkan inventarisasi yang dilakukan Taman Nasional Siberut, tahun 2001 berhasil mencatat sebanyak 23 jenis mangrove yang terdapat di Siberut. Selain ditemukan di sepanjang pantai bagian timur, tumbuhan jenis mangrove juga ditemukan di pulau-pulau kecil di sepanjang pantai timur. Akar pohon mangrove yang banyak dan keras sangat bermanfaat untuk mencegah pantai Pulau Siberut dari bahaya abrasi. Di daerah perbukitan dan dataran tinggi di Siberut, banyak ditemukan tipe hutan primer Dipterocarpaceae. Hutan tipe Dipterocarpaceae ditumbuhi pohon-pohon besar yang sangat tinggi dengan ketinggian pohon mencapai 50 meter. Berjalan kaki menelusuri hutan Dipterocarpaceae, kita akan merasakan suhu yang sangat sejuk dan cukup gelap karena cahaya matahari yang terhalang daun-daun pohon rindang yang menyerupai kanopi. Di beberapa perbukitan dalam hutan tipe Dipterocarpaceae terdapat air terjun. Salah satu air terjun tersebut terdapat di Kulukubuk, Desa Mandobak, Kecamatan Siberut Selatan. Pohon-pohon yang besar dan tinggi di lereng perbukitan sangat bermanfaat untuk mencegah erosi pada musim hujan dan menjaga sungai tetap dialiri air pada musim panas. Pohon-pohon besar ini banyak dimanfaatkan masyarakat Siberut untuk membangun rumah dan membuat perahu atau sampan dengan berbagai ukuran. Di daerah lembah dan aliran sungai ditemukan jenis hutan rawa air tawar. Hutan rawa air tawar banyak ditemukan di aliran sungai yang mengalir dan bermuara ke pantai timur Pulau Siberut. Lahan basah di pinggiran sungai ini banyak ditumbuhi pohon palem, buluh rutan, sagu, pandan, dan aroid. Selain daerahnya yang relatif datar, terdapat banyak desa atau dusun dalam hutan jenis rawa air tawar. Dan karena dekat dengan sungai, maka hal ini akan memudahkan masyarakat dalam mengakses sarana transportasi. Dalam hutan ini, mereka beraktivitas, bercocok tanam, dan juga beternak babi.
Selain 4 jenis hutan ini, masih ada 3 jenis hutan lain yang ada dalam Pulau Siberut, yaitu hutan pantai yang terdapat di pantai bagian barat Pulau Siberut, hutan bekas tebangan HPH, dan hutan campuran. Dalam hutan di Pulau Siberut terdapat 4 jenis primata endemik. Primata endemik ini hanya dapat ditemukan di Pulau Siberut. Bahkan, 4 jenis primata tersebut tidak dapat ditemukan di belahan bumi manapun. Primata ini sudah terancam punah. Bahkan, di Pulau Siberut pun sudah sangat susah untuk menemukannya. Primata tersebut terdiri dari 1 jenis owa dan 3 jenis monyet. Masyarakat Siberut menyebutnya dengan bilau, bokoi, joja, dan simakobu. Keempat jenis primata ini umumnya hidup dan berkembang biak dalam hutan jenis primer Dipterocarpaceae. Bilau atau siamang kerdil Bilobates closi memiliki ciri warna bulu di sekujur tubuhnya yang hitam pekat. Bilau memiliki suara yang indah dan sangat nyaring. Bilau merupakan jenis primata endemik yang paling susah ditemukan karena kebiasaan hidupnya yang selalu tinggal dan hidup pada ranting pohon yang paling tinggi dalam hutan jenis primer Dipterocarpaceae. Bokoi atau beruk mentawai Macaca pagensis. Tampak sekilas bokoi mirip dengan beruk Sumatera, namun ukuran tubuhnya lebih kecil. Warna tubuh bokoi juga jauh lebih gelap dan sangat kontras sekali dengan warna bagian pipinya yang putih dengan mahkota berwarna coklat. Bokoi memiliki ekor yang tidak begitu panjang. Simakobu adalah jenis monyet yang memiliki ciri hidung yang pesek. Ekor pendek menyerupai ekor babi. Simakobu memiliki 2 macam warna, yaitu abu-abu tua dan kuning keemasan. Joja atau lutung mentawai Presbytis potensiani memiliki ciri ekor yang panjang dan memiliki jambul warna hitam, juga jambul warna putih. Untuk mengetahui apalagi untuk merekam gambar perilaku 4 jenis primata ini bukanlah hal yang mudah, walaupun kita sudah datang ke Siberut. Selain primata ini hidup dan berkembang dalam hutan tipe primer Dipterocarpaceae yang tinggi dan sangat rindang, primata ini sangat sensitif terhadap suara, aroma, dan pakaian manusia. Kesulitan ini bisa sedikit terbantu kalau kita mau datang ke bagian utara Pulau Siberut, yaitu daerah Policoman. Dari Policoman, kemudian menyusuri sungai dengan pompong sekitar 2 jam. Kemudian berjalan kaki sekitar 1 jam. Di lokasi sekitar SCP ini telah dijadikan tempat penelitian primata. Sehingga di lokasi ini sudah ada beberapa ekor dari 3 jenis primata yang sudah tidak terlalu sensitif dengan kedatangan manusia.
Namun untuk perekaman gambar-gambar bergerak primata ini, tetap saja kita akan mengalami kesulitan. Karena primata ini masih hidup, makan dan bergerak di atas ranting-ranting yang sangat tinggi. Apalagi perilaku primata ini yang hanya aktif bergerak pada saat mencari makan pada subuh dan pagi hari. Walaupun dari dahulunya daerah Kepulauan Mentawai dan Siberut masuk wilayah pemerintahan administratif Sumatera Barat dan hanya berjarak 155 km dari kota Padang, namun apabila dilihat dari sisi budaya masyarakat Siberut akan jauh berbeda dengan budaya kebanyakan yang ditemui di Sumatera Barat atau budaya Minangkabau pada umumnya. Perbedaan ini bisa dilihat dari berbagai segi bahasa yang digunakan, agama, pakaian, rumah adat, rumah tinggal, makanan pokok, serta tradisi yang berkembang dan berlaku di dalam masyarakat Siberut. Kesemuanya itu hampir tidak ada yang mirip dengan budaya yang berkembang secara umum di Minangkabau. Di Siberut, babi merupakan binatang yang sangat istimewa dan memiliki berbagai macam fungsi. Babi selalu menjadi semacam syarat wajib dalam ritual tradisi budaya maupun ritual keagamaan. Jumlah babi yang dipotong dalam satu ritual budaya menentukan kualitas atau bobot ritual tersebut. Selain itu, babi merupakan simbol dari status sosial sebuah keluarga Siberut. Hampir semua keluarga yang dianggap mampu sudah dipastikan memiliki peternakan babi. Namun babi ini jarang dipotong atau dikonsumsi sehari-hari. Tetapi babi hanya dipotong untuk dikonsumsi pada saat ritual tertentu saja. Ada berbagai macam ritual yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat Siberut. Ritual tersebut biasanya dilakukan secara turun-temurun, bahkan ritual tersebut diantaranya masih sangat dipertahankan hingga sekarang. Salah satunya adalah ritual Pesta Uma. Berikut ini adalah ritual Pesta Uma yang dilakukan oleh masyarakat Desa Madobak, Kecamatan Siberut Selatan. Pesta Uma merupakan ritual yang dilakukan sebuah keluarga setelah melakukan pembangunan rumah tempat tinggal. Pesta ini semacam syukuran kepada roh atau Tuhan. Acara Pesta Uma ini dilakukan dengan beberapa tahapan, mulai dari persiapan dan pelaksanaan. Persiapan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Persiapan yang pertama adalah persiapan yang menyangkut dengan makanan yang akan disajikan di dalam pesta, seperti persiapan babi, ayam, sagu, alat-alat memasak, dan lain-lain. Yang kedua adalah persiapan ritual. Persiapan ini dilakukan oleh seseorang yang lazim disebut sebagai sikere atau semacam dukun. Sikere berangkat ke hutan untuk mencari beberapa macam daun-daunan yang diperlukan untuk pelaksanaan upacara. Daun-daunan ini dipilih berdasarkan kebutuhan dan menjadi syarat wajib untuk Pesta Uma.
Setelah si Kerei selesai mencari daun-daunan, acara ritual langsung dapat dilaksanakan. Acara pesta Uma dilakukan dalam sebuah Uma milik suku Sabagalet yang ada di Madobak. Suku Sabagalet memiliki 3 orang si Kerei. Semua yang hadir dalam Uma diwajibkan memakai pakaian tradisional, khususnya ikat kepala, kalung, gelang, dan lain-lain. Si Kerei wajib memakai semua perlengkapan ritual yang biasa digunakannya. Proses acara ritual dimulai dengan melakukan doa-doa dan meletakkan sebagian daun-daunan yang baru diambil dari dalam hutan dalam satu tempat yang telah ditetapkan. Selanjutnya, ritual menggunakan ayam. Ayam kemudian dipatahkan lehernya dan langsung dibakar hidup-hidup. Berbagai macam doa dan ritual dilakukan dalam Uma. Para perempuan tidak boleh terlibat dalam proses ritual yang menggunakan doa-doa. Perempuan yang hadir hanya terlibat dalam hal memasak dengan menggunakan bahan pokok sagu. Setelah proses ritual yang menggunakan doa-doa selesai, acara dilanjutkan dengan pemotongan babi. Pemotongan, pengolahan, pemasakan, dan pembagian babi ke dalam tempat makan harus dilakukan oleh kaum laki-laki. Sambil menunggu babi dan sagu selesai dimasak, 3 orang si Kerei melakukan 2 buah tarian di dalam Uma. Tarian dalam bahasa Mentawai atau Siberut disebut dengan turuk. Pada acara ini, si Kerei melakukan 2 buah tarian, yaitu turuk bilu dan turuk biligi, atau tarian monyet dan tarian elang.
Setelah babi dan masakan lain selesai dimasak, maka proses makan bersama dilakukan. Makanan pun dihidangkan. Makan bersama ini dipisahkan berdasarkan keluarga. Satu keluarga makan bersama dengan satu keluarga yang lainnya. Para Sikerei dan istrinya baru makan setelah semua orang yang ada selesai makan. Sikerei tetap makan dalam uma, tetapi tempatnya harus di ruangan lain. Biasanya di ruangan belakang atau di dekat ruangan dapur. Mengunjungi si beruk seakan mendapatkan suatu pengalaman yang sangat eksotik, suatu pengalaman yang tidak akan ditemukan di belahan bumi manapun.